Oke, semua ke nama gue Ricky. Sekarang kita lagi di game Bad Parenting dan gue penasaran banget dengan game ini. Kenapa? Karena cukup rame, bahkan sempet masuk Facebook juga ya, maksudnya sampai grup game Facebook atau game rame banget dan gue sempet ngeliat si Winda juga nih main game ini, cuman gue nggak ngeliat fullnya, gue cuma ngeliat di thumbnail dan karena ini game rame banget gitu ya. Dan ini game horror gitu, tumben-tumbenan banget kan, maksudnya game orang Indonesia demen dengan game indie gitu, game dari Is.io. Jadi gue pikir, hey, kenapa kita nggak coba aja gitu. Dan saat gue cek lagi, dia ada bahasa Indonesia loh. Gue beneran kaget liatin Indonesian. Wow, oke. Itu cukup ini ya, maksudnya bikin gue kaget. Maksudnya, wow, berarti game ini cukup terkenal ya, kayak Wadanohara juga. Sampai ada bahasa Indonesianya juga. So, ya kita mulai aja yuk. Semoga aja OBS-nya itu settingannya nggak begitu. Yes, OBS-nya bagus kok. Story 1 Mr. Red Face. Semoga gue gak kena copyright dengan musik-musik jadul kayak gitu. Ibu, kamu pulang terlambat lagi. Ayolah, ibu sibuk dengan pekerjaan. Bisakah kamu punya sedikit simpati untuk ibu? Tapi hari ini ulang tahunku. Oh, tentu saja ibu tahu. Lalu di mana hadiahku? Eh, pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Red Face? Pada ulang tahun anak-anak, Tuan Red Face diam-diam akan meninggalkan hadiah saat mereka tidur. Benarkah? Tentu dong. Jika kamu ingin mendapatkan hadiahnya, kamu harus segera tidur. Aku akan tidur sekarang juga, ibu. Kau membodohinya lagi. Sudah berapa kali kau pulang selarut ini? Aku sedang bekerja dan aku pulang terlambat. Ngomong kosong. Kalau kamu masih menganggapku bodoh, hei bajingan, kembali ke kamarmu. What the fuck? Dan yes, maksud gue pernah ngalamin ini juga, maksudnya ya orang tua gue bercerai tapi bapak gue nggak sejahat ini toh. Jangan berdiri di sini. Kuping percakapan orang dewasa. Baik ayah. Oh, okay. This is scary as fact. Tadi apa aja itu? WSD, save, interact. Ya udah. Melihat bapaknya itu gue takut tau. Ini kamar gue apa? Enggak, ini bukan kamar gue. Gue malas kok kayak begitu, taunya nanti kagetin lah ya. Jam sekarang terlalu cheap sukanya sih. Padahal ini malam Jumat loh. Itu reference kan? Dia memberikanku mainan. Oh, itu hadiahnya. Apakah itu hadiah dari Tuan Red Face?
Tidak mungkin aku mendapatkan boneka. Hai, aku Rom. Apa kau bisa bicara? Tentu aja, karena aku diciptakan dengan sihir. Kau juga punya nama dan penampilan yang sama denganku. Itu benar, Tuanku membuatku khusus untukmu. Tapi lehermu tampaknya agak longgar. Gak apa-apa, kadang Tuanku membuat kesalahan. Ini hanya cacat kecil dibandingkan dengan boneka lainnya. Yang penting adalah mulai sekarang aku akan menjadi sahabatmu, best friend. Kedengarannya luar biasa. Apakah kau ingin bermain sesuatu denganku? Tuanku menyimpan mainanku di lemari. Bisakah kamu mengambilnya untukku? Kunci. Lemarinya masih macet. Bisakah kamu mencobanya lagi? Aku sudah berusaha sebisaku. Aku tidak bisa membukanya. Apakah kau ingin aku melakukan sesuatu yang lain? Aku lapar. Kau adalah boneka. Apakah boneka bisa makan? Tidak, kau yang akan makan. Tapi aku akan bisa merasakan semua yang kamu makan. Tuanku menghubungkan semua indera dan emosimu denganku, sehingga aku bisa dengan mudah memahamimu. Wah, itu menakjubkan. Betul, lucu banget. Kenapa? Karena kasur gue juga begini, nggak pakai matras ya. Apa maksudnya nggak pakai kayu gitu. Jadi nggak ada kolongnya, langsung ke ubin gitu. Itu rumahnya kecil banget. Cuma dapur, ruang tamu pun nggak ada. Kamu baca surat ini di jam 1 siang. Di jam 1 siang kalian akan tidur. Aku sedang menyiapkan makanan favoritmu di kulkas. Jadi ingat untuk memanaskannya sebelum dimakan. Akhir-akhir ini aku perhatikan kamu jadi malas makan. Kamu tahu aku tidak punya banyak waktu di rumah, jadi tolong belajar menjaga dirimu sendiri dan berhenti membuat kau khawatir. Satu hal lagi, jangan lupa untuk minum obat setelah makan. Spaghetti? Oh. Kita akan makan spaghetti, nasi goreng, I don't know. Itu obatnya tuh. Apakah itu makanan favoritmu? Apa kau ingin melihatku melakukan sihir? Tentu saja. Baiklah, aku akan membuat piring makan ini tidak akan pernah habis. Setiap kali kau selesai makan, makanannya akan kembali seperti semula. Oke, bukan gue mencet ya. Wah, itu menakjubkan. Mungkin gue gedein sedikit kali ya. Apa lagi yang bisa kau lakukan? What? Minum dia. Oke. Itu nggak bikin gua kaget. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Kau tebak saja. Oh tidak, botolnya. Ayahku pasti akan menghajarku. Harap dia masih tidur. Ayahmu? Jangan khawatir, tuanku sudah membawa ayahmu pergi. Apa yang kau katakan? Ini kamarnya. Oh hello, lu teleport. Di mana ya aku? Seperti kau katakan, tuanku sudah membawa ayahmu pergi. Oke, OBS masih jalan. Enggak gini, gue cuma punya satu monitor, jadi agak ribet ya. Maksudnya gue kalau rekamannya itu bagus apa enggak. Kenapa? Karena ayahmu adalah orang yang jahat. Dia sering memukul dan berteriak padamu. Orang tua seperti itu dibawa oleh Tuanku untuk melindungi anak-anak sepertimu. Tapi itu terlalu berlebihan. Ayahku tidak pantas mendapatkannya. Dia adalah orang yang jahat. Tidak, dia bukan. Tolong, biarkan ayahku pergi.
Aku mohon padamu. Baiklah, baiklah, tapi tuanku tidak akan menyukai ini. Tempat di mana ayahmu ditahan cukup jauh. Kau harus menggunakan jalan pintas jika ingin sampai di sana. Tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tunjukkan jalannya. Jalan pintasnya melalui lemarimu. Kan dikunci kan? Kok masih tidak bisa membukanya? Itu mengecewakan. Merasa kita harus menggunakan lemari orang tuamu saja. Lu gak mau kau gendong apa? Kau harus tahu bahwa lemari ini bisa berfungsi sebagai portal. Portal ini bisa membawamu kemana saja yang kamu inginkan, termasuk ke tempat di mana ayahmu ditahan. Cobalah. Tidak ada apa-apa di sini. Oh, benar, aku lupa. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan portal ini. Bawa radio ayahmu dan letakkan di depan lemari. Ini kan? Radio ini akan berfungsi seperti tombol lift. Kamu perlu memilih frekuensi terlebih dahulu. Jika kamu memilih frekuensi yang benar, portalnya akan terbuka ke tempat yang akan kamu tuju. Sepertinya itu bukan frekuensinya. Coba lagi. Halo? Ini kan? Aku rasa ini yang benar. Masuklah, aku akan tetap di sini, mengawasi rumah. Wah, gue pengen lu ikut, mas bro. Oh. Halo? Ada apa? Aku sedang mencari ayahku. Berikan aku ciri-cirinya. Nama ayahku Bruce. Tunggu sebentar. Alah, bakal juga. Ada banyak Bruce di sini. Ada detail lainnya. Apakah Bruce ini baik atau jahat? Ya, ayahku orangnya yang kadang-kadang marah. Jadi dia Bruce yang jahat. Biarkan aku melihat. Masih ada banyak Bruce yang jahat. Lebih spesifik, tolong, apalagi yang dia lakukan? Dia sering berteriak. Lagi, terkadang dia memukulku dan menampar juga. Dan itu saja. Pintunya ada di belakangmu. Oh. Thank you, kan? Door. Dia terkejut. Siapa kalian? Sama seperti kamu, kami juga sedang mencari orang tua kami. Kami bersantai di sini sebentar. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Maaf, aku sedang terburu-buru. Oke, sampai jumpa. Oke, goodbye. What the hell? Ayah, kumohon, berhenti menyiksaku. Ini aku, ayah. Kumohon, berhenti menyiksaku. Apa yang sudah dia lakukan denganmu? Ayo pulang, ayah. Ayo kabur dari sini atau Tuan Redface akan menangkap kita berdua. Kumohon, berhenti menyiksaku. What? Katakan. Oh.
Oh ini gua. Dah. Ini ibu kah? Si ibu kenapa? Ada apa denganmu? Kenapa kau bersembunyi di lemari? Tuan Redface membawa ia pergi. Oh, baguslah kalau begitu. Aku tidak bercanda. Ceritanya sangat panjang. Biar aku jelaskan. Bagaimana dengan bonekamu? Apakah dia baik-baik saja? Boneka? Bagaimana aku tahu tentang itu? Tentu saja ibu tahu, karena kau belum meminum obatmu hari ini. Ini bukan pertama kalinya kau berhalusinasi seperti itu. Setiap kali kau bercerita, ceritanya selalu berbeda. Tapi faktor utamanya selalu boneka bodoh itu. Apakah kau tidak ingat? Tidak. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Pergilah tidur, ini sudah tengah malam. Mother. Betul dia tidurnya pisah ya, udah kayak Harvest Moon. Gue suka lucu dengan Harvest Moon, kenapa? Karena kasurnya pisah, tapi lu bisa punya anak, itu jadi pom-pomnya kapan? Oh, oke. Kayaknya gue udah kebal ya sama itu ya, I don't know. Apa yang baru saja terjadi, Ron? Kau baik-baik saja? Kayaknya gue udah kebal dengan gituan ya. Maksud gue nggak kaget atau apa gitu. Paling cuman gitu doang, mundur gitu. Apa kau merasa lebih baik sekarang? Ya ibu. Tuan Redface, tidak apa-apa. Besok ibu akan mengambil cuti sehari untuk tinggal di rumah dan mengurusmu. Benarkah? Apa ibu berjanji? Ibu berjanji. Sekarang kembalilah tidur. Baik ibu. Ibu? Ibu mengingkari janjinya lagi. Jadi dia kerja pergi. Oh, boneka gue ini. Ibu? Nothing. Apa lampunya berubah? Oke. Boneka. Apa yang terjadi denganmu? Tuanku menghajarku habis-habisan. Dia tidak senang dengan apa yang terjadi kemarin. Maafkan aku. Ini salahku. Ngomong-ngomong, apakah kau melihat ibuku? Tuanku telah membawa ibumu pergi. Apa? Itu terjadi begitu saja. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Kau harus kabur, karena dia akan kembali untuk membawamu juga. Tidak, aku harus menolong ibuku dan ayahku juga. Bagaimana? Apakah kau tidak melihat apa yang telah dia lakukan padaku? Apa itu? Aku menemukan ini di tempat ayahku ditangkap. Mungkin ini akan membantu kita untuk mengalahkannya. Katakan, itu mantra untuk mengalahkan Tuan Redface. Ayo cepat, masuk ke dalam lemari untuk mencari di mana ibumu ditangkap. Lu gak mau ikut kan? Oke, itu bikin gue takut tau gak? Kenapa? Karena lampunya itu ini. Kali ini nggak perlu pakai ini, langsung masuk aja nih.
Oh, oke, Waifu Trash menyukai cerita Anda. Cepat, lempar mantranya di sana dan sembunyi. Gue bakal dikagetin dan. Dia bisa masuk teleport gitu aja. Kita langsung bus gitu. Oh, dari belakang tuh. What? Apa yang terjadi padamu? Bukanku sudah dikalahkan. Sihir yang dia berikan padaku juga memudar. Apa kau menghilang? Jangan khawatir, ini yang aku inginkan. Keluarlah dan temui orang tuamu. Mother? Father? Mereka berantem lagi. Ayah, ibu, kalian sudah bebas sekarang. Oh, what the fuck? Kau telah berselingkuh dariku, bukan? Sudah kubilang aku sedang sibuk dengan pekerjaan. Bohong. Kau telah menelantarkan keluarga ini demi pria lain. Kau tidak mau berbohong kepada anakmu. Gue masih ngerekam kan? Iya, gue masih ngerekam. Dan bagaimana denganmu? Apa menurutmu kau lebih baik dariku? Kau hanya di rumah dan terus-terusan menyalahkanku sepanjang tahun. Macam apa kau? Apapun yang kulakukan, itu urusanku. Aku tetap membawa uang untuk menghidupi anakku. Dan jika kau masih menganggapku seorang pelacur, kau rendahkan dirimu lebih rendah lagi. Satu kata lagi, baiklah, kita akan bercerai. Salah satu dari kita harus pergi dari rumah ini. Jika kau masih di sini besok, aku akan membawa anakku dan pergi. Jangan sampai kau menginjakkan kakimu di luar. What? Oh, jadi itu bapaknya yang minum sampai pecah, aku rasa botolnya. Oh, jadi si Red Face itu adalah bapaknya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Oh, jadi si Red Face itu bapaknya. Lalu bonekanya? Oh, itu dia. Oke, jadi bapaknya ngebunuh anaknya gitu? Oh my god. Dia hebat banget dengan satu tangan, dia bisa petak gitu. Bisa mematahkan lehernya. Padahal badannya kurus. Tapi dia bisa bisa ini tangannya gitu. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Maaf, Ron. Kemarimu, perasa kau sudah bisa membukanya. Oh, itu udah basi ya, disebut apa sih, membusuk ya.
Ini aku? Kenapa aku tidak tahu apapun tentang ini? Kau selalu tahu. Karena akulah bagian dari dirimu yang tahu. Kamu mencoba menyangkal dan menolak hal-hal ini dan mengarang cerita untuk membuat dirimu merasa lebih baik tentang dirimu dan ayahmu. Dan aku harus menemukan cara untuk membawamu kembali ke kenyataan. Aku telah mencoba berkali-kali banyak cara untuk membawamu menerima kebenaran ini semudah mungkin. Dan setiap kali aku gagal, coba tebak apa yang terjadi. TikTok, boom, ingatanmu kembali ke titik awal, di malam saat ayahmu membunuhmu. Sudah berapa lama aku meninggal? 14 hari. Tidak mungkin selama itu. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Ayahmu, dia bersembunyi di hotel murah. Di hotel murah. Oh, jadi saat di gua ke ini semacam mayatnya yang datang atau gua memberi dia semacam mimpi buruk gitu. Pergilah bersamaku ayah. Oh, I get it. Jadi ini itu entah itu halusinasi si bapaknya atau gua yang memang beneran nyamperin bapaknya itu menjadi hantu gitu, jadi zombie. Bagaimana dengan ibuku? Dia melihatku kan? Benar, karena dia hanya pulang larut malam. Namun jika dia di siang hari, Ron? Oh, jadi si Ron ketahuannya saat di siang hari, ketahuan membak emaknya itu. Jadi ini yang nangis itu yang di dalam tekstur itu ternyata emaknya. Itu polisi, serem banget, kayak Slenderman atau kayak yang spooky scary skeleton. Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Apakah Anda punya petunjuk tentang tempat persembunyian suami Anda? Bu, Anda baru saja menjatuhkan sesuatu. Oh, itu yang gue lempar tadi. Apa itu? Ini sepertinya kartu nama untuk sebuah motel. Tapi aku tidak yakin ini milikku. Oh, jadi walaupun gue udah mati, hantunya itu gue melempar sesuatu gitu kan, memberi bukti, menakuti bapak gue, dan gue juga melempar bukti untuk si polisi atau si ibu gue itu. Killer father arrested, kita ketahuan, tangkap bapaknya. Oh, ini arwahnya ini. Oke, gue ngerti sekarang. Oh, lihat di lemari. Oh, I get it now. Jadi ini semacam kayak limbo ya. Jadi ada yang mati dikubur, ada yang mati dibakar, ada yang mati di dalam... Itu dalam apa? Dalam mobil, dan ini dia mati dalam lemari. Ada yang mati yang dikubur hidup. Iya, itu mobil benar. Ada yang mati dikubur hidup, ada yang mati dibakar, ada yang mati dalam lemari, dan ada yang mati di dalam trunk mobil ya. Jadi itu semacam kayak di limbo, di mana sih, di purgatory disebutnya, di purgatory. Jadi mana semua anak yang mati juga sama gitu. Oke, itu beneran cukup dark banget ya. Dan untungnya walaupun yes, gue ngalamin itu juga serius.
pisah, tapi ya untungnya kedua orang tua gue masih baik, maksudnya nggak sampai begitulah, sampai mukul enggak. Cuman ya bisa melihat mereka bertengkar itu pernah dan lain. Oke, itu cukup bagus. Gak heran kenapa game ini cukup ramai, karena ceritanya cukup dark banget dan bisa dibilang reality juga kali. Ada cerita berdasarkan reality juga. Tapi tetap ya, ini cukup menyedihkan dan dark banget ya. Selalu ingat kalian tetap dicintai dan orang tua selalu mencintai kalian ya. Jadi jangan lupa itu. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya. Goodbye. Cara matiinnya gimana nih? Gua bisa gak matiinnya?